Data dari lembaga non-profit The Stuttering Foundation asal Amerika Serikat tahun 2022 di Indonesia diperkirakan sekitar lebih dari 2 juta orang mengalami gagap. Namun hanya 10% dari mereka yang mendapatkan penanganan yang tepat. Banyak pengalaman yang kurang menyenangkan dialami oleh para pengidap gagap ini, seperti perundungan dan diskriminasi. Seperti yang dialami Rian Silalahi. Karyawan swasta di Jakarta ini sering mengalami hal yang kurang menyenangkan akibat kekurangannya tersebut. Saya pernah dibully, pernah ditertawakan gitu, pernah pada saat di kelas gitu karena saya punya gagap, dan pada saat presentasi gitu dan gagapnya muncul gitu kan. Nah, di momen itu ya saya diketawain. Ya sangat sering mas momen-momen seperti itu. Untuk membantu para penderita gagap, didirikanlah Indonesia Stuttering Community yang beranggotakan para penderita dari beberapa kalangan dari seluruh Indonesia. Berdiri sejak 13 Januari 2017, komunitas ini menjadi wadah bagi penderita untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan. Mereka mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menambah kepercayaan diri para penderita gagap. Ini tuh kita membagi kepada 3 aspek sih mas. Jadi satu di bidang sosialnya, psikologi dan juga ekonomi. Satu sosial. Jadi sosial ini kita mungkin ini lebih kepada untuk bisa menjadi tempat untuk bersosial dengan anggota dari berbagai macam wilayah untuk saling bersama-sama untuk saling support kan. Itu satu. Yang kedua itu kita dari bidang psikologi itu kita juga sih dibantu oleh orang-orang yang di bidangnya itu. Jadi kayak misalkan kita pernah juga mengundang psikolog dari luar. Ekonomi ini memang menjadi ini sih PR yang mungkin sampai sekarang masih harus terus kita cari-cari karena memang itu nggak mudah ya. Tapi sejauh ini gitu ya kita ini sih mas menjembatani kawan-kawan yang ke kerjaan yang inklusi itu. Komunitas gagap ini menjadi harapan bagi penderita gagap untuk dapat berkarya dan hidup normal di masyarakat. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Immanuel Bandung, Fanny Christina, gagap merupakan bicara yang tidak lancar yang disebabkan oleh gangguan irama bicara. Gagap disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan, seperti gangguan kecemasan karena dibully, depresi, atau bisa juga karena tidak bisa mengontrol emosi ketika terlalu senang. Gagap itu juga bisa macam-macam untuk manifestasinya. Ada orang yang sadar diri dia gagap, dia cenderung diam, putus katanya. Ada yang pakai jadi gagap itu tidak selalu yang makan misalnya kayak gitu ya, nggak selalu yang kayak gitu. Jadi ada yang udah bisa mengontrol diri, dia makan mau pergi ke jadi gitu. Jadi mikirnya lambat. Jadi di irama bicaranya yang terganggu. Gagap sudah bisa diidentifikasi dari anak usia 2 hingga 6 tahun. Jika di masa itu anak proses bicaranya ada yang tidak wajar, meski telah dicoba dilatih selama 6 bulan, maka bisa jadi itu gagap. Untuk mengatasi gagap bisa dilakukan terapi bicara. Istilah kita durasi fonasi. Jadi bagaimana yuk kita kontrol yuk durasi fonasi itu supaya lebih panjang. Ambil nafas misalnya bisa lebih panjang. Atau yuk kontrol nafasnya. Ini bisa kadang-kadang dengan rekaman. Suruh dia ngerekam suaranya dia sendiri, dia mendengar sendiri. Suruh dia belajar untuk berbicara dengan lebih pelan, dengan tempo lebih pelan. Fanny melanjutkan, dengan terus berlatih maka gagap bisa diminimalkan. Yang terpenting, faktor lingkungan sangat berperan agar seseorang dapat mengatasi gagap. Tim Liputan CNN Indonesia.